Teman-teman, pernah nggak punya pikiran yang aneh-aneh? Punya pikiran yang membuat kamu jadinya kayak menyalahi norma, punya pikiran buat kamu jadi merasa takut sendiri dengan pikiranmu, pikiran-pikiran itu buat kamu kaget sendiri, kenapa aku bisa punya pikiran seperti itu? Ya, seringkali kalau teman-teman mengalami kecemasan, gangguan kecemasan, seringkali yang muncul adalah pikiran-pikiran takut menyakiti orang yang saya sayangi. Mereka seringkali takut ketika melihat pisau, takut mencelakai orang-orang yang dikasihi, merasa takut bahwa nanti tidak bisa kendalikan dirinya. Selama ini mungkin kamu nggak aware dengan hal ini, jadi kemudian kamu pendam sendiri. Dan ketika kau pendam, mungkin kamu semakin takut. Karena kamu takut apa? Kalau saya ngomong, nanti kira orang gila. Nanti saya ngomong, saya dikira kurang iman. Kalau saya ngomong, saya dikira nanti orang aneh dan banyak hal lainnya. Jadi mungkin hal ini membuat kamu jadinya tidak berani untuk mengungkapkan atau menceritakan pada pasangan ataupun pada orang-orang terdekat ataupun pada orang-orang terdekatmu. Dan yang saya mau katakan sebenarnya di sini teman-teman bahwa dirimu tidak sendirian. Dan sebenarnya saya sudah bahas tentang pikiran intrusif itu di beberapa video. Nah, di sini saya bahas lagi tentang pikiran intrusif supaya bisa membantu kamu untuk jauh lebih baik sebagai reminder untuk mengingatkan kamu bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi teman-teman, yang sering saya temui di tempat saya praktek hipnoterapi Harapan Indah, karena saya seorang hipnoterapis dan saya juga adalah seorang brain spotting entusias, teman-teman. Saya menggunakan dua modalitas itu yang utama untuk membantu teman-teman yang mengalami pikiran intrusif. Maka yang sering saya pahami, yang sering saya temui adalah mereka merasa bahwa pikiran-pikiran itu harus segera dihilangkan. Ya, kenapa? Karena itu sangat tidak nyaman, sering datang dan membuat mereka takut. Nah, itu ketika di awal-awal mereka akan seperti itu di awal. Mereka akan berusaha untuk menghilangkan itu atau berusaha untuk mengontrol pikiran-pikiran yang muncul. Berusaha untuk mengatasi itu semuanya, melawan semua yang muncul. Tapi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah pikiran-pikiran itu semakin datang, bukannya semakin berkurang, bukannya semakin hilang, tapi semakin datang dan terus datang. Ya atau enggak? Iya kan jawabannya? Nah, jadi teman-teman yang mau saya katakan adalah ketika kamu teman-teman mengalami pikiran intrusif itu berlaku paradoks. Semakin kamu tekan, semakin kamu coba lawan, itu semakin muncul. Jadi yang perlu kamu lakukan, pahami paradoks ini. Ya memang kamu akan merasa, ya tapi kan saya maunya hilang. Saya kan mau itu nggak ada. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melakukan terapi bersama dengan saya, yang saya lakukan adalah bagaimana mengubah hubungan teman-teman dengan pikiran-pikiran intrusif yang muncul. Pikiran-pikiran tentang nanti akan celakai orang, pikiran-pikiran nanti saya nggak bisa kendalikan diri, pikiran-pikiran bahwa ini mencelakai diri saya sendiri, dan banyak hal lainnya. Yang kita lakukan sebenarnya bukan menghilangkan itu. Di dalam brain spotting ataupun ketika kita melakukan teknik hipnoterapi dan juga melakukan teknik yang lain, ya dengan teknik ACT, itu kita akan membantu teman-teman mengubah hubungan teman-teman dengan pikiran. Jadi bukan lagi memusuhi pikiran-pikiran itu, tapi sekedar untuk teman-teman tidak memusuhi justru. Jadi kita akan istilahnya kita akan tidak ada udang di balik batu dengan menggunakan teknik ini supaya dia hilang. Dengan menggunakan teknik A atau B atau C supaya tidak ada lagi. Enggak. Kita enggak pakai itu, teman-teman. Nah, ini yang juga mau saya share kepada teman-teman, yaitu izinkan teman-teman ubah hubungan dengan pikiran-pikiran yang hadir. Jadi yang sering saya lakukan adalah saya memproses dulu emosinya, emosi-emosi ketakutannya, ketidakberdayaannya, kekhawatirannya, itu dengan menggunakan teknik brain spotting. Nah, kemudian untuk pikirannya, kita akan ubah dengan mengubah hubungan itu. Nah, cara mengubah hubungannya adalah dengan cara kita akan belajar bahwa kita akan menjadi penyaksi dari pikiran-pikiran itu. Jadi kita akan belajar bahwa itu adalah pikiran. Kita akan belajar tidak menyatu dengan pikiran. Kita akan belajar memisahkan diri dari pikiran itu. Nah, dengan teman-teman bisa merasakan ada jarak bahwa saya bukan pikiran itu, bahwa itu hanya sekedar pikiran, dan ini saya di sini, saya sebagai subjek melihat objek.
yang mana objek itu adalah berupa pikiran, maka teman-teman akan jauh lebih baik dan tidak akan terlalu khawatir dengan apa yang sering muncul. Nah, itu adalah solusi teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin masih sekarang mengalami pikiran intrusif, maka saran saya yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman masih bingung bagaimana untuk bisa merasakan bahwa saya subjek dan itu adalah pikiranlah objek, maka teman-teman bisa lakukan latihan meditasi basic terlebih dahulu. Yaitu teman-teman dengan cara teman-teman latihan tiap hari, fokus pada nafas, amati nafas masuk, amati nafas keluar, mengamati nafas. Jadi setiap kali ada pikiran kemana-mana, fokus ke nafas. Ada pikiran kemana-mana, fokus lagi ke nafas. Pokoknya pikiran mau datang ya silahkan aja, teman-teman fokusnya pada nafas. Kalau teman-teman terbawa, ya kembali lagi ke nafas, gitu ya. Yuk, mari kita lakukan deh supaya teman-teman bisa lebih paham. Silahkan tutup mata teman-teman. Nah, sekarang ketika teman-teman tutup mata, silahkan teman-teman untuk hanya mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Nafasnya yang normal, bukan nafas yang sengaja dipanjangin atau nafas yang sengaja dipendekin. Dalam beberapa saat mungkin akan sudah muncul pikiran-pikiran tentang masa depan, masa lalu, pikiran random, dan banyak hal. Itu nggak apa-apa, itu normal. Tetap izinkan arahkan perhatian pada nafas. Kalau teman-teman terbawa dengan pikirannya, nggak apa-apa juga, itu normal. Izinkan untuk kembalikan ke nafas lagi. Izin, izinkan untuk dengan lembut kembali, izinkan dengan lembut kembalikan ke nafas lagi. Oke, cukup. Silakan buka mata. Nah, ini caranya membantu teman-teman. Dan ini latihan ini, saya mau garis bawahi, bukan teknik untuk mengosongkan pikiran. Jadi, kalau kamu menganggap bahwa cara yang kita barusan lakukan adalah untuk mengosongkan pikiran, kamu salah kaprah. Bukan cara untuk kontrol pikiranmu supaya kamu nggak ada pikirannya, bukan. Yang kita lakukan adalah kamu belajar untuk tidak memberikan perhatian pada apa yang muncul. Bukan cuek, bukan bodoh amat, tapi lebih ke arah menyadari bahwa itu hanyalah pikiran yang lewat dan kamu fokus pada nafas. Nah, dengan kamu coba belajar latihan ini, itu akan bantu kamu teman-teman, mengurangi pikiran intrusif kamu, ya. Nah, silahkan diperhatikan dan kalau kamu masih merasa kesulitan, kamu bisa lakukan terapi online atau terapi offline bersama dengan saya untuk kita bereskan pikiran-pikiran intrusif yang kamu punyai. Ya, silahkan kamu bisa WA ke admin ke sini. Hal yang juga tidak kalah penting adalah bahwa mengubah hubungan itu adalah tidak memberikan perhatian. Nah, jadi teman-teman, yang bisa kamu lakukan adalah setiap kali nanti ada pikiran-pikiran negatif yang muncul atau setiap kali ada pikiran-pikiran intrusif yang muncul, kamu bisa fokus ke nafasmu. Terus fokus ke nafas, ya, dilatih saja. Di awal itu akan menantang, tapi lama-lama itu akan jauh lebih mudah untuk kamu, ya. Dan ingat, kadang-kadang yang jadi masalah adalah kamu terbawa terus dengan pikiranmu, jadi ketika kamu bisa fokus sama nafas, enakan, kemudian ada pikiran apa lagi, iya, kalau bisa itu bisa terjadi loh dan sebagainya, kamu nggak aware dengan itu, maka kamu akan kembali masuk ke dalam kembali ke bawah lagi. Nah, ini yang perlu disadari teman-teman ya, seringkali kita itu masih nggak sadar dengan pikiran-pikiran yang muncul. Nah, itu yang akan kita latih juga ketika kita melakukan terapi. Tapi secara umum, kalau kamu melakukan sendiri, intinya adalah kembali lagi saya ingatkan, ubah hubungan kamu dengan pikiranmu. Tidak berusaha menghilangkannya atau mengubahnya, atau tidak memberikan fokus pada dia. Karena ketika memberikan fokus, semakin kamu berusaha fokus, semakin kamu ingin menghilangkan, semakin dia muncul. Oke? Ubah hubungan, anggap itu hanya sebagai pikiran, dan itu akan membantu kamu jauh lebih baik. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Bye-bye.